Wes, mulai ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin kami dari kelompok 6 Prodi TEB 2B ingin akan mempresentasikan tentang akelerometer dan giroskop sensor. Di sini anggota kami yaitu saya sendiri Muhammad Baran Adiaksa, ada Muhammad Raka Albayya Nasruddin, Muhammad Saad Al-Fajar, dan juga Sultan Al-Faruq. Untuk penjelasan tentang akelerometer dan giroskop akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Pak, izin menjelaskan mengenai akelerometer. Akelerometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran atau vibrasi, dan mengukur kecepatan akibat adanya gravitasi atau inklinasi. Akselerometer itu juga merupakan sebuah transducer yang bekerja dengan mendeteksi percepatan dan getaran, dan sensor ini mampu bekerja untuk mengukur suatu gerakan pada suatu objek tertentu seperti mesin, kendaraan, bangunan, dan lebih hebatnya, untuk akselerometer ini dapat mengukur getaran di dalam bumi tanpa pengaruh dari gravitasi bumi. Berdasarkan ilmu fisika dan hukum fisika, bila konduktor digerakkan ke medan magnet ataupun sebaliknya, itu dapat terjadi akan menimbulkan suatu tegangan induksi pada konduktor yang ada. Akselerometer itu dapat digunakan untuk mengukur getaran pada mobil dan mesin-mesin bangunan atau instalasi pengamanan. Akselerometer juga dapat diaplikasikan sebagai pengukur aktivitas gempa bumi dan peralatan-peralatan elektronik seperti permainan 3 dimensi, mouse, komputer, dan telepon. Untuk aplikasi yang lebih lanjut, sensor ini juga dapat digunakan sebagai keperluan navigasi sebagai pendeteksi adanya tingkat kemacetan maupun adanya keadaan dari suatu daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, izin Pak, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari akselometer sendiri, yaitu kelebihannya harganya sangat terjangkau atau tergolong murah. Kemudian hasil pengukuran sudutnya tegak lurus yang dinilai sangat akurat. Kemudian ada kekurangan dari sensor akselometer itu sendiri, yaitu respon yang diterima lambat. Kemudian baterainya boros dan kemudian hanya mampu membaca dalam 2 sumbu, yaitu atas dan bawah. Kemudian contoh dari studi kasus sensor akselometer itu sendiri yaitu digunakan pada smartphone Android. Akselometer digunakan untuk mengganti musik, misal dengan menggoyangkan gadget Anda, musik akan berganti. Lalu digunakan juga untuk menghitung langkah kaki dan untuk mengubah tatanan layar, potret ataupun landscape. Nah, izin Pak, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai giroskop. Apa sih sensor giroskop itu? Nah, jadi sensor giroskop adalah sensor yang biasanya digunakan untuk menentukan orientasi gerak dan bertemu pada roda atau cakram yang berotasi dengan cepat. Sensor giro ini juga mendeteksi gerakan yang sesuai dengan gravitasi, atau dengan kata lain itu bisa mendeteksi gerakan pengguna atau satu gerakan. Jadi pada prinsip kerja giroskop sendiri memiliki 3 sumbu, yaitu keluaran berupa kecepatan sudut, yaitu sumbu X yang nantinya akan menjadi sudut P kanan dan kiri, sumbu X ya. Lalu sumbu Y nantinya akan menjadi sudut theta,
atas dan bawah, dan juga sudut psi depan dan belakang pada sumbu Z. Nah, di sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan giroskop. Biasanya penggunaan giroskop ini kan pada smartphone, jadi banyak kelebihan dan kekurangannya ditemukan pada smartphone tersebut. Jadi yang pertama, aplikasi di dalamnya pada saat penggunaan giroskop ini, kelebihannya adalah mengidentifikasi gerakan ponsel dari berbagai arah sehingga sangat fleksibel. Lalu mendapatkan hasil gambar yang lebih halus. Dan juga yang terakhir adalah pembacaan arah dari arah pengguna ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Lalu kekurangannya adalah harga yang mahal karena sensor ini masih berkembang, jadi masih bisa dikatakan dalam perkembangan mahal. Lalu hanya berfungsi optimal jika dikomunikasikan dengan akselerometer. Izin menambahkan, giroskop sendiri yang kita tahu merupakan perangkat untuk mengukur atau memperdagangkan sebuah orientasi. Dengan prinsipnya yaitu ketetapan momentum sudut, dan mekanisme sendiri dari giroskop ini yaitu sebuah roda akan berputar dengan piringan di dalamnya yang akan tetap stabil. Maka dari itu, sebelum digunakannya sebuah sensor giroskop, terlebih dahulu akan dilakukan yaitu dengan proses kalibrasi. Proses kalibrasi sendiri dengan menggunakan pendul yang berfungsi untuk memperoleh nilai faktor kalibrasi agar dapat diketahui faktornya, agar saat penggunaannya tidak terjadi kesalahan. Demikian. Izin Pak, izin menambahkan juga pada contoh studi kasus dari sensor giroskop ini. Jadi pada sensor giroskop ini digunakan juga pada smartphone, yakni fitur stabilisasi video. Jadi ini penggunaan sensor ini sangat bermanfaat untuk mengurangi goyangan pada video tersebut. Lalu selain itu juga sensor giroskop juga digunakan pada aplikasi pemetaan untuk menunjukkan arah atau aplikasi virtual untuk mengontrol pergerakan objek. Ya, sekian. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.